Bab 24. Membuat kesepakatan. Permisi Ki, saya kembali Ki. Seperti apa yang saya katakan semalam, saya kesini pagi-pagi buta, ujar orang yang mengetuk pintu. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 24. Membuat kesepakatan. Permisi Ki, saya kembali Ki. Seperti apa yang saya katakan semalam, saya kesini pagi-pagi buta, ujar orang yang mengetuk pintu, yang tak lain dan tidak bukan adalah Pak Albert. Ya, sebentar saya datang, jawab kakeknya Bayu sambil mendekat ke arah pintu dan membuka pintu rumahnya. Monggo Pak, silahkan masuk ke dalam. Akan saya siapkan minuman hangat untuk Anda dan para pengawal Anda yang ada di depan, ujar kakeknya Bayu. Terima kasih banyak Ki, namun Anda tak perlu menyiapkan minuman untuk pengawal saya Ki. Mereka sudah menyiapkan sendiri, jawab Pak Albert. Ya sudah kalau begitu, untuk Anda saja Pak, ujar kakeknya Bayu. Setelah selesai menyiapkan minum dan mereka kembali duduk di ruang tamu, kakeknya Bayu memulai pembicaraan untuk melanjutkan cerita Pak Albert yang belum selesai semalam. Jadi bagaimana Pak kelanjutan cerita Anda? Tanya kakeknya Bayu mencoba membuka obrolan. Singkat saja Ki, saya membutuhkan bantuan Anda. Saya mohon pada Anda Ki, apabila Anda bisa membantu saya, maka saya akan memberikan imbalan yang sangat sesuai untuk Anda, jawab Pak Albert sembari memohon pada kakeknya Bayu. Ya sudah Pak, akan saya bantu. Dan untuk melakukan hal ini, kita hanya bisa melakukannya malam hari. Namun saya ingin melihat langsung lokasi itu, jawab kakeknya Bayu. Baik Ki, setelah Anda siap, kita langsung berangkat, ujar Pak Albert, terlihat senang dengan jawaban kakeknya Bayu. Iya baiklah, namun saya ingin membawa cucu saya, karena kemungkinan dialah yang bisa membantu Anda Pak Albert, ucap kakeknya Bayu. Iya Ki, apapun itu asalkan Anda bisa membantu saya, jawab Pak Albert. Setelah itu Bayu dan kakeknya mengobrol dengan ringan hingga tengah hari tiba. Dan terlihat kakeknya Bayu mulai menyiapkan apa yang ingin dibawa. Terlihat Pak Albert sedikit bingung karena kakeknya Bayu hanya membawa sepasang pakaian dan beberapa peralatan saja. Dan Bayu hanya membawa tas kecil berisi satu baju saja. Mohon maaf Ki, kita akan pergi mungkin cukup lama karena harus mengurus hal mistis. Apakah persiapan seperti ini cukup Ki? Tanya Pak Albert bingung. Saya hanya menuruti ucapan cucu saya Pak. Cucu saya tadi berkata pada saya kalau ini tak akan lama, jadi tak perlu persiapan berarti, jawab kakeknya Bayu singkat. Apakah Anda yakin Ki dengan apa yang cucu Anda katakan? Tanya Pak Albert lagi. Ya kita lihat saja nanti Pak, kalau kurang ya saya bisa pulang, jawab kakeknya Bayu membuat Pak Albert semakin bingung dibuatnya. Sepertinya Anda akan sulit untuk pulang Ki, karena perjalanan dari sini saja lumayan jauh, kurang lebih 4 jam perjalanan. Jadi lebih baik Anda bersiap-siap dan berjaga-jaga, takutnya akan berlangsung lama, ujar Pak Albert menjelaskan. Menurut saya seperti ini saja cukup Pak, Anda tak perlu khawatir, jawab kakeknya Bayu singkat. Ya sudah kalau begitu Ki, dan apabila nanti Anda memiliki permintaan dan apapun itu untuk ritual Anda, langsung saja beritahu saya Ki, saya akan coba memenuhinya. Saya tak perlu hal seperti itu Pak, jawab kakeknya Bayu sambil tertawa membuat Pak Albert semakin bingung dibuatnya. Terlihat Pak Albert sedikit ragu dengan kekuatan kakeknya Bayu, karena beliau tak seperti dukun pada umumnya.
Beliau tak meminta sesaji dan tak meminta apapun untuk melakukan ritual pengusiran ini. Apakah Ki Marno ini benar-benar sakti? Saya sedikit tak percaya. Gumam Pak Albert menatap ke arah kakeknya Bayu. Terlihat Bayu memperhatikan raut wajah Pak Albert yang terlihat ragu dengan kakeknya Bayu, membuat Bayu ikut membuka mulut. "Pak, Anda tak perlu ragu dengan kami. Anda tenang saja. Memang seperti ini cara kami, Pak." Ujar Bayu membuat Pak Albert tersentak kaget. Dia tak menyangka apa yang dia gumamkan terbaca oleh anak kecil di depannya. Setelah mendengar ucapan Bayu itu, Pak Albert mulai percaya dengan kekuatan Bayu. Dia berpikir tak ada anak kecil yang sepeka Bayu. Dia menatap tajam ke arah Bayu. Tatapannya penuh harap. Ketika Pak Albert sedang menatap Bayu, Bayu pun membalas tatapannya dengan senyuman lugu khas anak kecil. "Ayo mari Ki, kita berangkat," ujar Pak Albert mengajak kakeknya Bayu. "Maaf Ki, perjalanan nanti akan sangat lama dan mungkin cukup membosankan untuk Anda," tambah Pak Albert. "Iya Pak, saya tahu, karena kita akan pergi ke pinggiran Semarang kan, dan disitulah tempat di mana proyek Anda berada," jawab Bayu menanggapi ucapan Pak Albert. Pak Albert kembali dibuat terkejut dengan ucapan Bayu. Bayu bisa tahu di mana letak lokasi proyek miliknya itu. Terlihat Pak Albert tak bisa berkata-kata di depan Bayu. Beliau hanya tersenyum canggung di depan Bayu. Dan mereka semua masuk ke dalam mobil. Beberapa jam berlalu, akhirnya perjalanan yang cukup membosankan itu berakhir. Mereka kini sudah tiba di mana lokasi proyek Pak Albert berada. Terlihat mereka mulai menuruni mobil dan berjalan menuju ke arah bangunan yang terlihat terbengkalai dan disekat banyak lembaran seng menutupi seluruh pinggiran proyek itu. Mereka berjalan masuk ke dalam proyek yang sudah ditinggalkan beberapa minggu oleh semua pekerja bangunan. Setelah masuk, suasana di dalam terasa sangat sunyi dan hening sekali, tanpa ada suara apapun. Dan yang awalnya cuaca terasa panas, kini malah terasa pengap, padahal mereka semua berada di luar ruangan. "Apa yang terjadi, Ki? Kenapa rasanya sedikit sesak di sini?" ujar Pak Albert. "Lebih baik Anda sekalian keluar saja. Biarkan saya dan cucu saya di sini. Saya tak mau harus bekerja sembari melindungi Anda sekalian," ujar kakeknya Bayu, dan dibalas anggukan oleh Pak Albert dan semua pengawalnya. Mereka semua terlihat berlari terbirit-birit menuju pintu keluar. Ketika mereka semua sudah keluar, tersisa hanya Bayu dan kakeknya saja di dalam area bangunan. Bayu pun langsung melepaskan kekuatan mustika hijau dan mengobarkan aura miliknya, membuat semua makhluk halus yang berada di sini keluar semua. Tak lupa kakeknya Bayu juga membuat tabir gaib agar tak terlihat oleh masyarakat sekitar. Terlihat ratusan makhluk halus berdiri di hadapan Bayu dan kakeknya. Mereka semua terlihat sangat amat menyeramkan. Bayu terlihat sedikit melayang dengan aura yang berkobar-kobar di tubuhnya, membuat jin yang berkumpul sedikit membuat jarak dengannya. Apalagi ketika tangan kanan Bayu memunculkan sebuah pedang dengan dikelilingi aura berwarna hijau. Terlihat semua jin menjaga jarak dengan Bayu dan mereka semua terlihat was-was dengan Bayu. Namun, dari kesimpulan jin itu terlihat ada sosok kakek-kakek berbaju garis-garis panjang berwarna coklat, memakai blangkon dan jarik, serta tangannya memegang sebuah tongkat yang membantunya berjalan menuju ke hadapan Bayu. "Le, redupkan kekuatanmu, Le. Aku tahu kau tak berniat untuk menyerang kami," ujar kakek itu berjalan menuju ke arah Bayu. "Jimbah, ngapunten," jawab Bayu. Terlihat kakek-kakek itu tersenyum ke arah Bayu, dan Bayu pun mulai meredupkan cahaya yang berada di tubuhnya. "Aku tahu kalian datang kemari untuk apa, jadi lebih baik kita mengobrol saja di sini," ujar kakek-kakek itu. "Iya Mbah, mari," jawab Bayu dan diikuti oleh kakeknya. Mereka semua berjalan masuk ke dalam bangunan, dan begitu kagetnya mereka ketika mengetahui di dalam bangunan itu terdapat sebuah joglo, rumah adat atau rumah zaman kerajaan yang cukup megah. "Mari, masuk. Di sini kita akan mengobrol dengan santai. Dan saya tahu kalian ingin membuat kesepakatan dengan saya. Jadi, ayo mari masuk," ujar kakek-kakek itu. Bayu pun berjalan masuk ke dalam bersama kakeknya. Namun tak lupa Bayu juga memperlambat waktu dengan mustika hijau miliknya.
Ketika mereka masuk, mereka semua duduk berlesehan di sebuah tikar atau karpet di tengah ruangan, dikelilingi prajurit bersenjata. Ketika melihat itu, Bayu tak tinggal diam. Dia mengeluarkan keempat makhluk yang ada dalam tubuhnya. Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.